Banyak orang tanya, bisnis apa yang bagus? Jawabnya, bisnis yang bagus adalah yang dibuka, bukan yang ditanyakan terus. Berhenti membuat rencana, melangkahlah. Jadikanlah keluarga sebagai motivator dan supporter pada saat baru memulai menjalankan bisnis maupun ketika bisnis semakin menguras waktu dan tenaga. Kegagalan adalah bumbu kehidupan. Kegagalan membuat kita bisa menjadi manusia yang tangguh. Kemauan harus dilandasi dengan tekad yang bulat dan harus berani dalam mengambil peluang yang ada. Ada dua pilihan hidup di pagi hari, kembali tidur untuk melanjutkan mimpi atau bangun tidur untuk mewujudkan mimpi. Sesuatu yang didapatkan dengan mudah akan menghilang dengan cara yang mudah juga, dan tentu ini tidak akan membentuk karakter manusia yang tangguh. Kenapa saya suka pakai celana pendek? Daripada saya nggak pakai celana. Jujur dan kepercayaan adalah modal awal paling dasar menjadi seorang pebisnis. Sebenarnya, setiap orang itu memiliki potensi dan impiannya masing-masing. Hanya saja yang menjadi kendala adalah impian-impiannya itu tidak pernah dicoba untuk direalisasikan. Obat dan vitamin bukan jaminan hidup sehat. Jaga ucapan, jaga hati, istirahat cukup, makan dengan gizi seimbang, dan olahraga yang teratur, itulah kunci hidup sehat. Ilmu memang berserakan di mana-mana di seluruh muka bumi ini, jauh lebih banyak dibanding yang ada dalam gedung sekolah atau kampus. Bahkan seekor ayam pun bisa memberikan ilmu dan inspirasi yang sangat berharga. Saya tidak mau pengalaman dan pengetahuan yang saya miliki terkubur bersama tubuh saya ketika mati kelak. Di balik setiap harapan selalu diikuti kekecewaan, jadi berhentilah berharap. Sekolah terbaik adalah sekolah jalanan, yaitu sekolah yang memberikan kebebasan kepada muridnya supaya kreatif. Bisnis itu hanya modal dengkul. Bahkan jika Anda tidak punya dengkul, pinjam dengkul orang lain. Saya bisnis cari rugi, ketika rugi saya semangat, dan jika untung bertambah rasa syukur saya. Hidup kita itu sebaiknya ibarat bulan dan matahari, dilihat orang atau tidak, ia tetap bersinar. Dihargai orang atau tidak, ia tetap menerangi. Diterima kasihi atau tidak, ia tetap berbagi. Nikmatilah hidup selama Anda masih memilikinya dan terus belajar untuk bersyukur dengan keadaanmu. Karena Anda tidak akan tahu kapan sang pemilik raga akan datang dan mengatakan pada Anda, ini saatnya pulang. Kesuksesan datang dari rasa ingin tahu, konsentrasi, ketekunan, dan kritik diri. Urutan kerja diurut berdasarkan prioritas, sehingga tidak ada pekerjaan menumpuk di akhir-akhir. Kunci utama berbisnis adalah menjaga hubungan baik dan menciptakan kepercayaan. Orang pintar berpikir aku pasti bisa mengerjakan semuanya, sedangkan orang bodoh menganggap dirinya punya banyak keterbatasan sehingga harus dibantu orang lain. Orang pintar sering menganggap remeh kata fokus.
Buat dia, melakukan banyak hal lebih mengasyikkan. Sementara orang bodoh tidak punya kegiatan lain kecuali fokus pada bisnisnya. Orang goblok itu gak banyak mikir, yang penting melangkah. Orang pintar kebanyakan mikir, akibatnya tidak pernah melangkah. Orang pintar belajar keras untuk melamar pekerjaan. Orang goblok itu berjuang keras untuk sukses agar bisa bayar pelamar kerja. Orang pintar kebanyakan ide dan akhirnya tidak ada satupun yang jadi kenyataan. Orang goblok cuma punya satu ide dan itu jadi kenyataan. Orang pintar maunya cepat berhasil, padahal semua orang tahu itu impossible. Orang goblok cuma punya satu harapan, yaitu hari ini bisa makan. Jujur dan kepercayaan adalah aset terbesar yang paling berharga dari seorang pengusaha. Orang pintar mikir ribuan mil, jadi terasa berat. Saya nggak cuma melangkah saja, ngapain mikir, kan cuma selangkah. Hidup yang berkualitas adalah belajar untuk ikhlas dan tawakal. Berbisnis yang sukses adalah yang selalu berusaha disertai dengan doa dan niat baik untuk memperbaiki perekonomian. Zaman dulu, banyak anak, banyak rezeki. Zaman sekarang, banyak koneksi, banyak rezeki. Kebanyakan orang merasa sukses itu adalah hasil jerih payah diri sendiri, tanpa campur tangan Tuhan. Mengingat Tuhan adalah sebagai ibadah vertikal dan menolong sesama sebagai ibadah horizontal. Rencana itu cuma berlaku buat mereka yang belajar manajemen. Dari A, B, C, D, sampai Z, padahal dalam bisnis tidak ada yang seperti itu. Bisnis tidak mungkin lurus dan runut saja. Tapi sayangnya di sekolah kita sudah terlalu sering diajarkan bikin rencana. Padahal rencana itu racun, bencana. Orang pintar berlogika sehingga bermimpi sesuatu yang secara logika bisa dicapai. Orang bodoh tidak peduli dengan logika, yang penting dia bermimpi sesuatu, sangat besar, bahkan sesuatu yang tidak mungkin dicapai menurut orang lain. Tak ada usaha yang pasti berhasil. Tapi orang yang mau berusaha pasti berhasil.